didinginkan, maka kan akan membeku kan ya. Jadi kan garis yang dilewati oleh cairan ketika diturunkan suhunya berarti kan garis beku. Nah, kemudian cair diturunkan suhunya akan membentuk padatan, yaitu kalau air akan membentuk es. Nah, kemudian kalau misal uap, kemudian didinginkan suhunya. Uap didinginkan suhunya, maka akan mencair. Jadi dari gas bisa menjadi cair. Kemudian garis yang dilewati antara gas dan cair itu dinamakan titik didih, garis didih. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah gambaran untuk satu komponen, yaitu komponennya air, misalnya seperti itu. Nah, misal kalau kita ingin mencari titik didih dari suatu komponen ini ya, air, pada satu ATM. Jadi kita lihat tekanan satu ATM itu di sini. Kemudian ditarik garis lurus, nah hingga dipertemukan di garis didih. Nah, kemudian ditarik ke bawah. Nah, ini dinamakan titik didih. Kemudian kalau kita ingin mencari titik beku pada satu ATM, ya tinggal ditarik garis saja. Ditarik garis, kemudian bersinggungan dengan garis kesetimbangan garis beku, kemudian ditarik ke bawah sehingga diperoleh 0 derajat Celcius, yaitu titik beku pada satu ATM. Nah, kalau di sini berarti tidak ada, pada satu ATM tidak ada titik sublimasinya, karena kan yang dilewati oleh satu ATM itu adalah garis didih dan garis didih dan garis beku saja. Nah, kemudian titik di sini, titik pertemuan antara garis didih, garis beku, dan garis sublimasi itu adalah titik triple. Nah, di sini, di titik C ini ada 3 fase, yaitu fase padat, fase cair, dan fase gas. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan sistem satu komponen. Apa sudah jelas, Destri? Kalau untuk satu komponen? Jelas, Bu. Untuk kan tadi kata Ibu nanti kalau misalkan kita udah bisa nentuin satu, misalkan suhunya tuh 20 derajat Celcius gitu. Nah, nanti juga kita bisa nentuin si tekanannya. Nah, itu tuh biasanya kalau dalam soal tuh si angka-angkanya itu suratnya gimana ya, Bu? Ada nomor-nomornya gitu, Bu. Kan sekarang itu kayak kosong kan, Bu. Jadi 1 ATM atau enggak 0 derajat Celcius sama 100 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan di soal biasanya itu nanti angka-angkanya ada, Bu. Iya, rentang-rentangnya Titik-titiknya gitu gitu. kan ya. Maksudnya ini berapa gitu kan ya. Iya kayak gitu, Bu. Iya, Apa mungkin enggak ada? ada nanti. Oh, baik, Bu. Ya. Kemudian lanjut saja ya. Jadi kalau dilihat dari sini ya, kalau sistem satu komponen, jadi seperti gambar tadi, ini adalah diagram fase air. Jadi di sebelah daerah sini ada padatan, daerah antara garis beku dan garis didih itu ada liquid, kemudian di bawah garis didih ada vapor. Nah, kalau sampel ada di sini berarti semuanya adalah fase uap sampelnya. Kemudian kalau di titik B berarti kan berada di garis kesetimbangan fase uap dan fase cair. Nah, di sini berarti ada 2 fase, yaitu fase uap dan fase cair. Kemudian kalau sampelnya ada di titik C, berarti sampelnya berada pada fase liquid semua. Nah, kemudian kalau sampel ada di titik D, karena berada pada garis kesetimbangan garis beku, maka di sini ada fase cair dan fase padat. Kemudian kalau di daerah E itu dinamakan nanti fasenya semuanya adalah fase padat. Nah, jadi seperti ini untuk sistem satu komponen. Kemudian ketika kita lanjut lagi ya, lanjutkan kemarin 2 fase untuk fase cair uap. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa ada bubble dan dew point kalau 2 komponen, karena ada campuran senyawa ya,
Jadi ada dua komponen itu dinamakan bubble dan dew. Kalau yang di satu komponen tadi kan ada suhu didih ya atau boiling point. Nah, kalau di dua komponen itu ada bubble dan dew point. Kalau bubble point itu adalah suhu di mana suatu campuran mulai menguap pertama kali atau terbentuk pertama kali gelembung uap di permukaan cairan. Jadi bubble point itu adalah suhu di mana suatu cairan yang awalnya semuanya itu cairan, kemudian membentuk uap pertama kali, terbentuk uap pertama kali. Nah, itu dinamakan bubble point. Kemudian kalau dew point itu adalah suhu di mana yang awalnya itu suatu campurannya itu fase uap semua, kemudian terbentuk pertama kali embun atau droplet atau butiran cairan. Jadi terbentuk butiran cairan pertama kali. Kalau dew point itu yang awalnya fase uap semuanya, kemudian terbentuk embun atau butiran cairan pertama kali. Nah, itu dinamakan dew point. Kalau bubble point yang awalnya fase cair semua, terbentuk uap pertama kali. Bubble point dan dew point seperti itu. Nah, kemudian kalau titik didih satu komponen tadi itu tidak ada bubble dan dew point karena nilainya sama. Karena nilainya sama antara bubble dan dew point, jadi hanya ada adalah titik didihnya saja. Nah, ini yang membedakan untuk sistem dua komponen dan satu komponen. Jadi diingat kalau bubble itu dari fase cair membentuk uap pertama kali, kalau dew point itu adalah dari fase uap kemudian membentuk cairan, butiran cairan pertama kali. Nah, kalau dilihat dari grafik ini, sistem dua komponen, nah di sini ada diagram fase untuk tekanan versus fraksi mol. Nah, fraksi molnya itu ada dua seharusnya kan ya, fraksi mol A dan fraksi mol B. Namun di sini ditunjukkan fraksi mol A saja. Kemudian untuk fraksi mol B itu bisa kita hitung. Misal fraksi molnya 0,5, fraksi mol A-nya 0,5, berarti fraksi mol B sama dengan 1 dikurangi 0,5. Jadi bisa dihitung fraksi mol B. Nah, kalau dilihat dari grafik pressure di versus fraksi mol, nah kita bisa menentukan mana garis bubble point dan mana garis dew point. Jadi kalau tekanan naik itu kan suatu senyawa akan membentuk cairan kan ya. Misal LPG itu kan disimpan pada fase cair karena adanya tekanan ya di dalam tabungnya itu. Nah, di sini kalau tekanan naik akan membentuk liquid. Jadi di sini yang di atas pasti liquid. Nah, liquid tadi seperti definisi yang di bubble sama dew point tadi, ketika bubble point adalah suhu atau titik pertama kali dari fase cair membentuk fase uap. Nah, jadi di sini yang berhubungan dengan fase liquid itu adalah bubble point. Karena yang awalnya liquid membentuk uap pertama kali. Nah, itu adalah garis bubble point, diingat. Kemudian berarti selanjutnya yang di antara daerah ini berarti ada dua fase liquid dan fase vapor. Kemudian di bawahnya, berarti kalau di sini sudah bubble, yang di sini adalah garis keseimbangan dew point line. Nah, kalau di sini sudah liquid, berarti di sini vapor fasenya. Nah, kalau di sini adalah liquid semua, kemudian kalau di daerah sini adalah liquid ditambah vapor, kemudian kalau di sini adalah vapor semua. Nah, berbanding terbalik kalau di sini adalah garis Y-nya itu adalah temperatur atau suhu, kemudian versus fraksi mol. Nah, di sini berarti kan kita bayangkan saja kalau suhu semakin besar maka akan membentuk vapor kan ya, membentuk uap. Jadi di atas ini adalah daerah vapor atau uap. Nah, seperti penjelasan yang sebelumnya bahwa dew point itu adalah suhu di mana terbentuknya uap terbentuknya droplet butiran cairan pertama kali dari fase uap.
Nah, jadi yang berhubungan langsung dengan fase uap itu adalah garis dew point. Kemudian berarti yang di bawahnya ini adalah bubble point, dan selanjutnya di sini adalah fase liquid semua. Nah, jadi perlu diingat-ingat ya, apakah Y-nya itu pressure atau temperatur. Kalau pressure berarti di sini liquid, kemudian yang berhubungan langsung dengan liquid adalah garis bubble line, kemudian di daerah dalamnya ini ada dua fase, liquid dan vapor, kemudian di bawahnya ini adalah garis kesetimbangan dew point, dan selanjutnya ini adalah vapor. Berbanding terbalik, kalau temperatur berarti karena temperatur semakin tinggi membentuk uap, jadi di daerah sini adalah uap, kemudian yang berhubungan dengan uap itu adalah dew line, kemudian di daerah sini ada campuran dua liquid dan vapor, selanjutnya di bawah ini ada bubble point line, dan di bawahnya ini adalah fase cair. Nah, dari sini sudah paham ya? Paham, Bu. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, misal ada gambaran seperti ini. Kita punya sampel di titik A. Nah, berarti kalau di titik A ini semuanya fasenya liquid. Jadi diingat-ingat, karena di sini pressure berarti kan di atas liquid. Nah, di sini pada titik A ini sampel kita berfase liquid semua atau cairan berfase cair semua. Kemudian kalau ada penurunan tekanan hingga T1, maka akan diperoleh sampel yang berada pada garis kesetimbangan bubble line ya, pada bubble line. Nah, karena pada A1 berarti yang awalnya berfase cair semua, jadi ada sebagian fase cair yang berubah menjadi fase uap. Nah, jadi di A1 ini adalah fase cair ditambah sejumlah kecil fase uap. Kemudian kalau ada penurunan tekanan lagi hingga A2 aksen 2 ini, di titik tengah ini ya. Nah, kalau di sini semua di sini akan terbentuk fase cair dan fase uap. Jadi dua-duanya sudah ada. Jadi fase cair tadi juga akan sebagian membentuk fase uap. Jadi di sini yang awalnya fase cairnya banyak, di garis kesetimbangan fase cairnya banyak, maka sebagian fase cair ini akan menguap. Nah, di A2 aksen ini ada dua fase, yaitu fase cair dan fase uap. Nah, untuk berapa konsentrasi fase uap dan fase cair bisa dicari dengan menarik garis horizontal ini ya. Garis horizontal yang menghubungkan antara garis bubble line dan dew line. Nah, berapa konsentrasi fase cairnya? Yaitu dengan cara ini fase cairnya ya. Fase cairnya itu berarti berhubungan dengan bubble line. Nah, di bubble line ini nanti ditarik garis hingga diperolehlah berapa fraksi, misal 0,6 lah ya. Seperti itu. Berarti fraksi mol B pada fase cair 1 kurangi 0,6. Nah, selanjutnya berapa fase uapnya? Yaitu ditarik kemudian pada garis dew line. Kemudian ditarik garis ke bawah. Jadi seperti itu. Kemudian ditemukan fraksi mol A. Nah, kemudian kalau dari tekanan P2 ini sampel diturunkan lagi tekanannya hingga menjadi P3. Nah, ketika berada pada P3, itu berarti semua berada pada garis dew line ya, pada garis kesetimbangan fase uap cairnya. Nah, di sini berarti yang awalnya fase liquid dan fase vapor bercampur, di A2 aksen ini kan fase liquid dan fase vapor yang bercampur, maka ketika mencapai garis dew line, jadi yang lebih banyak itu adalah fase uap dan sejumlah kecil fase cair. Nah, ketika diturunkan lagi hingga A4 ini, semuanya berada pada fase uap saja sampelnya. Jadi seperti itu gambarannya. Dari sini sudah jelas?
jelas, Bu. Ya, lanjut lagi ya. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah? Kalau tadi kan komposisi dengan cara menarik garis ini ya, menarik garis lurus horizontal, sehingga nanti kemudian diturunkan ke bawah, yang berada pada garis bubble line itu adalah fraksi fase cairnya, kemudian kalau di blue line itu adalah fase uapnya. Kemudian kalau kita ingin mencari jumlah fase cairnya itu berapa, jumlah fase uapnya berapa, nah itu dengan cara lever rule ini, yang kemarin juga sudah sedikit dijelaskan ya. Jadi kan tadi sudah ditarik garis lurus horizontal, kemudian di garis ini adalah bubble line yang menunjukkan fase cairnya, kemudian kalau di sebelah sini itu adalah blue line yang menunjukkan fase uapnya. Kemudian kalian hitung berapa panjang antara titik sampel ke bagian bubble line. Itu dinamakan I alpha misal. Kemudian kalian hitung juga berapa jarak dari sampel kita menuju ke blue line. Nah, dianggaplah I beta. Kemudian ada rumus ini adalah rumus yang tetap ya. Jadi nanti jumlah fase cair, jadi misal dianggap ini adalah fase cair ya, jumlah fase cair dikali dengan panjang fase dari sampel ke bubble line ini berapa, sama dengan jumlah fase uap dikali jarak antara sampel ke blue line. Nah, dari sini sudah jelas. Sehingga nanti untuk rasio jumlah zat, jadi ini rasio jumlah zat di fase cair dibagi dengan jumlah zat di fase uap sama dengan panjang I beta ini dibagi dengan panjang I alpha. Nah, seperti itu. Dari sini sudah jelas. Ibu izin bertanya. Mm-hmm. Kan kalau misalkan pakai yang kalau nggak hukum yang Raoult sama yang hukum Dalton, itu kan nentuin yang YB yang XA XB itu, Bu. Nah, itu kalau tidak ada grafiknya ya, kalau Dalton itu. Bentar. Iya. Kalau tidak ada grafiknya, kita bisa menggunakan ini. Kalau hanya adanya itu diketahui tekanan uap murni dan juga fraksinya. Nah, kalau di sini, kalau di gambar berarti sebaliknya. Kalau kita belum mengetahui fraksinya, tapi sudah diketahui grafik diagram fasenya. Nah, ini berbeda ya. Sebenarnya sama saja, cuman kalau di sini kan kita ketahui tekanan, kemudian tekanan ini ya uap murni sama fraksinya sudah ada. Jadi kita mencari tekanan uap parsial A dan parsial B. Nah, di sini sebaliknya, kalau di sini sudah ada tekanannya kan sudah diketahui ya. Nah, kalau kita ingin mencari fraksinya itu pada titik yang ada di sini, ya pakainya dengan rumus yang seperti ini ya. Caranya seperti ini tadi, kalau kita diberikan grafik, diagram, jadi membacanya tetap pakai dengan cara ini. Kalau Raoult sama Dalton itu ketika tidak ada grafiknya, kalian bisa menggunakan rumus itu untuk mencari fraksi fase uap, fase cairnya. Tapi kalau kita sudah diberikan grafik seperti ini, ya caranya seperti itu tadi. Sudah jelas? Ya Bu, terus kan nanti tuh di rumusnya tuh misalkan yang untuk dalam fase uap kan YB sama dengan 1 min YA. Nah itu tuh kita bedain yang YA-nya apa, YB-nya apa tuh gimana gitu Bu? Misalkan si zatnya gitu. Kayak gitu. Gimana maksudnya? Belum paham saya. Gimana ya Bu? Boleh di skip dulu deh Bu, nanti aku mikir lagi pertanyaannya. Iya, iya. Ya.
Ya, jadi seperti ini. Nah, kita lanjut langsung ke ini ya, langsung contoh soalnya. Misal kalian sudah diberikan grafik seperti ini. Jadi misal kalau tadi Raoult sama Dalton itu ketika tidak ada grafiknya ya. Cuman grafik, kalau nggak salah kalau yang Raoult itu kan grafik di bubble line saja. Grafik bubble line. Sedangkan kalau di sini sudah lengkap antara bubble line dan do line. Nah, itu kita mencarinya dengan cara seperti ini. Nah, misal kita ingin mencari berapa fraksi mol di fase uap dan fase cair dari grafik ini. Nah, misal tadi kan ada di titik A2 aksen 2 ini ya, sampelnya berada di antara bubble line dan do line, sehingga ada dua fase, yaitu fase cair dan fase uap. Nah, caranya kita menarik garis lurus. Menarik garis lurus sehingga akan ketemu di bubble line berapa, kemudian di do line berapa. Nah, untuk mencari fraksi, jadi kalau fraksi fase cair itu ditandanya dengan X ya. Kalau fraksi fase uap itu adalah Y. Nah, kemudian kalau kita mencari, jadi kalau konsentrasi campuran A itu pada fraksi 0,73. Ini adalah campurannya ya, konsentrasi A dalam campuran sampel, fase cair dan fase uap, yaitu 0,73. Kemudian kalau kita ingin mencari fraksi cairnya berapa, fraksi uapnya berapa dari A dan B, itu dengan cara menarik garis horizontal ini, tie line. Kemudian kalau ingin mencari fraksi mol A pada fase uap, yaitu dari bubble line, ini ditarik ke bawah. Sehingga diketemukan misal di sini 0,57. Jadi fraksi mol A di fase cair itu adalah 0,57. Kemudian berapa fraksi B? Fraksi B sama dengan 1 dikurangi 0,57. Sama dengan 0,43. Nah, selanjutnya, berapa fraksi uap? Fraksi uap itu pada garis do line. Kemudian ditarik garis ke bawah. Nah, ketemulah misal 0,8 untuk fraksi A-nya. 0,8, kemudian fraksi B sama dengan 1 kurangi 0,8. Sama dengan 0,20. Nah, jadi seperti ini. Untuk mengetahui fraksi A dan B di fase uap maupun fase cair, yaitu dengan menarik garis. Misal awalnya sampel di sini sudah diketahui bahwa ada dua fase, fase uap dan fase cair, kemudian ditarik garis, kemudian menempel di garis bubble line, ini mengindikasikan fase uap, fase cair, kemudian kalau di do line itu adalah fase uapnya. Nah, kalau fraksi fase cair itu dilambangkan dengan X, kemudian kalau fraksi fase uap dilambangkan dengan Y. Nah, dari sini sudah paham? Bagaimana yang lain sudah paham atau belum? Ibu, maaf. Kan tadi tuh yang Na tuh berlaku sebagai dalam fase yang cair, Bu. Yang Nb dalam fase yang uap gitu, Bu. Bukan. Jadi kan ini adalah sistem dua komponen ya. Diagram ini adalah sistem dua komponen. Jadi di sini itu ada komponen A dan komponen B. Tapi kan tidak bisa ditampilkan semua untuk fraksi mol A-nya berapa, fraksi mol B-nya itu berapa. Nah, jadi fraksi mol A itu yang dipakai di garis X ini. Kemudian untuk fraksi B itu bisa dicari dengan cara 1 dikurangi fraksi A-nya itu berapa. Nah, itu adalah fraksi B. Nah, sebenarnya ini sama-sama di fase cair semuanya. Jadi berapa yang ada di fase cair, yang di fase cair ini juga ada dua campuran, yaitu komponen A dan komponen B. Di fase uap ada dua komponen juga, komponen A dan komponen B. Ya, itu bagaimana?
Sudah paham? Gimana? Bagaimana, sudah paham? Tadi yang bertanya siapa? Iya Bu, paham Bu. Ya. Yang lain mungkin ada yang masih kurang jelas. Jadi kita pelan-pelan saja. Yang penting semuanya sudah paham. Bagaimana? Yang lain sudah jelas? Ibu mau nanya. Iya. Itu kan kalau fraksi mol kan maksimal 1 ya. Gitu ya. Maksimal 1. Yang X itu kan buat yang fase liquid. Nah, berarti X1 zat pertama fraksi molnya 0,57 dalam fase liquid. Terus yang XB itu fraksi mol zat kedua dalam fase liquid. Dibacanya gitu bukan? Iya. Berarti yang YA sama YB juga sama tapi dalam fase uap. Iya. Nah, jadi misal kalau kalian distilasi itu kan sebenarnya ada dua ini kan ya. Ada yang fase cair yang ada di labunya, kemudian ada yang menguap, fase uapnya. Seperti itu. Kemudian yang uap dikondensasi menjadi fase cair lagi kan ya. Ya seperti itu sih. Jadi di sini dimisalkan kalau ini masih ada di dalam labunya. Jadi kan ada campuran dua fase kan ya, fase cair dan fase uap. Nah, fase cairnya itu ada dua komponen, A dan B dengan konsentrasi seperti ini. Kemudian fase uapnya juga ada dua komponen. Nah, biasanya fase uap itu lebih banyak komponen yang volatilnya. Ya, gimana? Cukup jelas bagi saya. Ya. Ya, lanjut ya. Jadi rasio jumlah zat fase cair. Jadi kan tadi kita sudah mengetahui ya fraksi-fraksi A dan B di fase uap maupun fase cair maupun fase uap. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mengetahui jumlahnya itu berapa? Jumlah itu kan berarti misal 2 mol atau 3 mol. Nah, caranya dengan rumus tuas tadi. Jadi rasio jumlah zat fase cair dibagi fase uap sama dengan panjang I beta ini dibagi dengan I alfa. I beta itu berarti kan pengurangan dari 0,8 dikurangi 0,73. Kemudian kalau I alfa itu adalah 0,73 kurangi 0,57. Sehingga diperoleh 0,43. Nah, 0,43 itu berarti kan rasio dari jumlah zat fase cair dibagi fase uap. Sehingga jumlah fase cair sama dengan 0,43 jumlah fase uap. Nah, dari sini sudah paham? Paham Bu sampai situ. Ya, mungkin ini nggak usah lah ya, daripada nanti ini. Jadi seperti itu ya untuk mencari fraksi yang di fase uap dan fase uap dan fase cairnya. Nah, selanjutnya ini jadi aplikasi dari sistem sistem dua komponen fase cair uap itu yang kalian lakukan mungkin ya di praktikum distilasi. Kan di distilasi kalian melakukan suatu ini ya, suatu pemanasan komponen dua komponen atau campuran biner. Nah, dipanaskan. Nah, setelah proses memanaskan pasti akan terbentuk dua fase kan ya. Fase ada yang masih fase cair, kemudian sebagian akan menguap.
Nah, fase uapnya itu ada 2 komponen juga. Nah, uap yang dihasilkan dari proses pemanasan akan dialirkan ke kondensor dan dilakukan proses pendinginan. Nah, karena proses pendinginan, maka akan terbentuk cairan. Nanti akan terbentuk cairan kan ya. Nah, cairan ini adalah fase uap tadi yang sudah dikondensasikan. Cairan ini memiliki kandungan volatil yang lebih besar daripada yang ada di fase cair ini. Menjadikan untuk aplikasi dari proses distilasi ini kan adalah proses pemisahan komponen yang mudah menguap dari suatu campuran cair. Nah, jadi seperti itu aplikasi distilasi. Aplikasi untuk sistem 2 komponen fase cair uap itu yaitu pada proses distilasi. Nah, kalau yang kalian lakukan itu hanya 1 tahap ya. Maksudnya 1 tahap itu yaitu jadi ada campuran, kemudian terbentuk 2 fase, fase uap yang menguap dan fase cair yang masih ada di labu ini. Kemudian fase uapnya dikondensasi hingga nanti terbentuk cairan lagi. Nah, ini adalah 1 tahap. Nah, biasanya yang ada di industri itu ada beberapa tahap. Ada beberapa tahapan. Jadi ada 2, nanti masuk sampel, kemudian ada yang bentuk fase uap, dan yang satunya membentuk fase cair. Fase cair akan dipanaskan lebih lanjut sehingga nanti membentuk uap, kemudian fase uapnya akan naik ke atas dan terkondensasi. Sehingga nanti akan dihasilkan fase cair dan fase uap baru, dan seterusnya selanjutnya nanti sehingga dihasilkan di paling atas itu adalah komponen yang volatil dengan konsentrasi yang hampir murni. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang kalian lakukan itu hanya 1 tahap, jadi kalau 2 tahap itu misal fase cair yang dihasilkan di sini, hasil proses kondensasi ini akan dipanaskan lagi, sehingga nanti membentuk 2 fase lagi, yaitu fase uap dan fase cair. Fase uap dikondensasi lagi, dan selanjutnya. Nah, itu berarti kan lebih dari 1 tahapannya. Nah, tapi kalau yang kalian lakukan ini hanya 1 tahap, yang mana jadi ada campuran, dipanaskan, terbentuk 2 fase, fase uap didinginkan, dikondensasi. Nah, seperti itu berarti 1 tahap. Kemudian kalau yang ada di industri itu ada beberapa tahap. Nah, untuk mempelajari ini mungkin akan kalian pelajari di kelas 2 nanti, di OTK 1, untuk proses distilasi dengan beberapa tahap. Nah, selanjutnya untuk sistem 2 komponen fase cair uap ini ada penyimpangan ya, penyimpangan positif maupun penyimpangan negatif. Penyimpangan itu disebabkan karena ini, jadi ada titik aziotrop. Titik aziotrop itu adalah ketika fase uap dan fase cair memiliki komposisi yang sama. Ya kan seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau ingin mencari komposisi di fase uap dan komposisi di fase cair itu pakai bubble line dan dew line. Nah, di sini bubble line dan dew line-nya itu sama, pada titik yang sama, sehingga pasti komposisi fase uap dan fase cairnya juga akan sama. Nah, itu kalau ada penyimpangan aziotrop seperti ini, tidak bisa komponen itu dipisahkan dengan proses distilasi. Jadi perlu proses lain, pretreatment lain ya, untuk proses pemisahan kedua komponen ini. Jadi kalau untuk kalau suatu senyawa yang membentuk aziotrop, yang mana fase uap dan fase cairnya memiliki komposisi yang sama, nah itu tidak bisa dipisahkan dengan distilasi biasa. Jadi perlu proses pretreatment lebih lanjut untuk proses pemisahannya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai sistem 2 komponen fase cair dan uap. Nah, di sini ada sistem 2 komponen fase cair-cair. Nah, jadi ada berbagai macam untuk sistem 2 komponen fase cair-cair. Nah, untuk contohnya itu adalah campuran nitrobenzen dan heksana. Dua-duanya itu kan fase cair semuanya kan ya. Jadi dua-duanya itu fase cair semuanya. Nah, kalau heksana dan nitrobenzen itu dicampur
pada suhu tertentu mereka bisa membentuk campuran yang homogen. Nah, maksudnya campuran homogen itu berarti mencampur sempurna, tidak ada tidak terpisah satu sama lain. Tapi ada juga suatu kondisi mereka akan terpisah ketika pada suhu tertentu dan fraksi tertentu. Itu jadi ada dua kondisi. Ada satu kondisi di mana mereka akan tercampur sempurna, dan yang kedua adalah ada satu kondisi di mana mereka antara heksana dan nitrobenzen itu terpisah satu sama lain. Nah, kalau dari grafik ini adalah grafik yang menjelaskan hubungan mereka. Jadi kalau fraksi maupun suhunya itu nanti sampelnya itu berada di titik yang di atas kubah ini, maka mereka akan bercampur sempurna. Jadi kalau di atas garis kubah ini, garis kesetimbangan ini, di atas kubah, maka mereka akan bercampur sempurna. Bercampur sempurna itu berarti tidak dapat terlihat ya, tidak terlihat mereka akan saling bertolakan atau tidak bercampur gitu. Nah, kalau di atas garis kesetimbangan ini, mereka memiliki satu fase saja, yaitu bercampur sempurna. Nitrobenzen dan heksana bercampur semua. Namun kalau di bawah kubah ini ada dua fase. Yang tadi seperti yang saya jelaskan bahwa fase nitrobenzen dan fase nitrobenzen yang ada di sini dan fase heksana itu tidak bercampur. Jadi akan membentuk dua lapisan nanti kalau terpisahkan. Nah, biasanya kalau pemisahan dua larutan yang tidak saling bercampur itu, kita bisa menggunakan corong pemisah ini. Jadi nanti akan terlihat karena mereka tidak saling bercampur sempurna, hanya sebagian saja terlarut. Nah, nanti itu akan terbentuk dua lapisan yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Nah, untuk proses pemisahannya kita bisa menggunakan ini, corong pemisah. Nah, yang biasanya yang ada di bawah itu adalah senyawa yang lebih berat densitasnya, kemudian yang di atas adalah senyawa yang lebih ringan densitasnya atau lebih kecil densitasnya. Nah, misal ya, kalau kita baca diagram fase cair-cair yang mana sebagian terlarut ya. Nah, di sini fase 1. Fase 1 itu adalah di atas garis kesetimbangan ini. Di atas garis kesetimbangan ini, daerah di atas garis kesetimbangan itu ini ada satu fase, yaitu campuran heksan dan nitrobenzen yang sudah tidak dapat dibedakan lagi keduanya, yang dalam artian itu adalah bercampur sempurna. Kemudian kalau di bawah kubah atau di bawah garis kesetimbangan ini akan terdapat dua fase, yang mana adalah fase yaitu fase yang suatu campuran yang kayak heksana. Kan di sini ada fraksi kan ya. Fraksi mol yang ditunjukkan itu adalah fraksi mol nitrobenzen. Jadi kalau fraksi mol nitrobenzen yang paling besar itu adalah satu di bagian sini. Kemudian kalau di sini kan berarti fraksi heksana yang paling besar kan ya. Karena fraksi nitrobenzennya 0, berarti fraksi heksananya 1. Nah, di bagian kiri ini adalah suatu campuran yang kaya heksana. Kemudian kalau yang di sebelah kanan ini adalah suatu campuran yang kaya dengan nitrobenzen. Nah, jadi kalau misal kita punya sampel pada titik A ini, di titik A ini, maka berapa fraksi mol yang ada di fase heksana dan fase yang kaya nitrobenzen itu juga sama. Kita tarik garis kesetimbangan seperti ini. Tarik garis kesetimbangan. Nah, nanti di sini adalah campuran yang kaya heksana dan yang di sini adalah campuran yang kaya nitrobenzen. Nah, dari sini sudah dipahami? Ibu, kalau misalkan yang di bawah garis itu gimana, Bu? Itu masih masuknya ke yang tidak tercampur secara sempurna? Garis yang mana? Itu kan ada garis. Ya, itu yang bawah, Bu. Yang ini kan titik ini? Atau bukan, yang garis? Ya, yang itu. Tapi bawahnya. Berarti masih masuk ke dalam itu ya, Bu? Iya.
Ini masuk dua fase, maksudnya ini garis itu garis ketika ingin mencari ini fase yang kaya heksana dan fase yang kaya nitrobenzen. Ini ditarik garis Thailand tadi, seperti sama dengan yang fase cair uap tadi. Jadi biasanya ini tidak ada. Jadi ini tidak ada biasanya. Kalau untuk membedain yang misalkan kan itu yang A aksen 1 tuh yang banyak mengandung heksana. Yang A aksen 2 tuh itu yang banyak mengandung nitrobenzena. Nah, itu cara ngebedainnya gimana, Bu? Nah, karena di sini kan yang tertulis adalah fraksi nitrobenzen. Jadi kan fraksi yang tertulis di sini adalah X adalah nitrobenzen, berarti kan di sini 1 itu adalah fraksi mol nitrobenzen kan ya. Jadi di sini pasti yang kayak diikutin yang ada di penjelasan yang X ini garis X-nya itu untuk apa? Nitrobenzen atau heksana. Jadi yang di sebelah kanan itu adalah nitrobenzen karena di sini tulisannya nitrobenzen. Kemudian karena di sini, berarti kan di sini nitrobenzennya 0 kan ya. Nitrobenzen 0, maka heksananya 1 fraksi molnya. Nah, berarti yang di sini kaya heksana dan yang di sini kaya nitrobenzen. Oke, Bu. Makasih, Bu. Nah, selanjutnya kalau ada suatu contoh soal seperti ini ya. Jadi nanti mungkin lebih ke diagramnya saja ya yang dipelajari. Kalau yang di awal-awal tadi kan ada yang hukum Raoult sama Dalton itu ketika tidak ada gambar diagram fasenya. Tapi kalau ada gambar diagram fase, ya mirip-mirip seperti ini untuk mencari komposisinya. Jadi misal ya, ini tadi sama ya, ada grafik atau diagram fase T versus fraksi mol dari nitrobenzen. Ini nitrobenzen ya, C6H5NO2 ini nitrobenzen. Nah, karena di sini yang tertulis nitrobenzen, berarti di bagian kanan adalah yang kaya nitrobenzen. Kemudian di sebelah kiri adalah yang kaya heksana. Nah, misal contohnya ini adalah kita mempunyai campuran 0,59 heksana dan 0,41 mol nitrobenzen pada suhu 290 Kelvin. Nah, tadi berarti berapa? Nitrobenzennya berapa? 0,41. Jadi ini 0,41 ditarik garis ke atas. Kemudian pada suhu 290. Nah, bertemulah di titik di sini. Berarti kalau di titik ini, sampel ada dua fase, yaitu fase uap, fase yang kaya heksana, dan fase yang kaya nitrobenzen, karena fase cair-cair semuanya ya. Jadi seperti itu. Karena berada di bawah kubah atau di bawah garis kesetimbangan, maka ada dua fase, fase yang kaya heksana dan fase yang kaya nitrobenzen. Nah, berapa komposisi di fase nitrobenzen maupun heksana sama dengan yang fase uap cair tadi. Jadi ditarik garis tie line horizontal. Nah, titik yang ada di sebelah kiri ini kemudian ditarik ke bawah hingga ketemulah ini adalah 0,35. 0,35 ini melambangkan dari fraksi nitrobenzen yang ada di fase kaya heksana. Jadi 0,35 sehingga fraksi heksana itu 1 dikurangi 0,35 sama dengan 0,65. Kemudian fase yang kaya nitrobenzen berarti kan diambilnya dari yang sebelah kanan ya, titik sebelah kanan, kemudian diturunkan ke bawah, ketemulah misal 0,83. Jadi 0,83 itu adalah fraksi dari nitrobenzen. Kemudian fraksi heksana 1 dikurangi 0,83 sehingga 0,17. Nah, karena ini adalah fase cair-cair, maka ini dituliskannya X semuanya saja ya. Tapi nanti ditulis ini adalah yang fase kaya heksana dan satunya adalah fase yang kaya nitrobenzen. Seperti itu. Nah, dari sini sudah jelas untuk mengetahui fraksi yang heksana dan nitrobenzennya.
Ibu, kalau untuk yang 0,59 molnya nggak kepake, Bu? Enggak, Karena di situ kan grafiknya nitrobenzena kali ya, Bu. Makanya yang dipakai. iya. Heeh. Jadi kan sebenarnya kan bisa diketahui juga kalau 0,41 nitrobenzen ya pasti heksananya 0,1 dikurangi 0,41 kan ya, jadi 0,59. Jadi yang dipakainya sesuai yang ada di ini, fraksi mol. Jadi kalau misal saya memberikan soal, jadi suatu campuran fraksi mol heksananya 0,59 tanpa menambahkan 0,41 pun kalian seharusnya sudah mengetahui karena nitrobenzen berarti kan 1 dikurangi 0,59. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Ya, yang lain sudah paham bagaimana cara menghitung komposisinya? Ya, gimana yang lain? Yang diam ini semuanya paham ya? Buat perhitungannya berarti kurang lebih sama kayak yang sebelumnya ya, Bu? Iya, sama. Untuk fase uap cair sama fase cair-cair ini sama. Tapi yang perlu diperhatikan, kalau fase cair-cair semuanya kan berarti fasenya fase cair-cair semua. Hanya komponennya itu tidak saling larut. Jadi nanti kalau dipisahkannya pun juga pakai corong pemisah tadi. Nah, kalau fase cair uap itu biasanya terjadi pada proses distilasi. Baik, Bu. Terima kasih. Seperti itu. Ini penjelasannya saya ini sih. Fase yang konvensional. Ya sama saja ya perhitungannya. Kemudian kalau kita ingin mencari rasio jumlah zat yang ada di fase heksana, fase yang kayak heksana, dibagi dengan fase kayak nitrobenzen sama yang seperti fase uap cair tadi ya. Misal dibuat ini adalah N-alpha ini adalah yang kayak heksana, N-beta itu adalah jumlah yang fase kayak nitrobenzen, sama dengan I-beta dibagi I-alpha, sama dengan kemudian nanti I-betanya itu berarti kan 0,83 dikurangi dengan 0,41. Kemudian panjang I-alpha itu adalah 0,41 dikurangi 0,35, sehingga diperolehlah 7 rasionya. Artinya jumlah yang fase kaya heksana itu 7 kali lebih besar dibandingkan fase kaya nitrobenzen. Kemudian pertanyaan kedua, berapa suhu pemanasan campuran agar diperoleh campuran satu fase? Nah, misal kita tadi kan ada sampelnya di bagian sini. Ketika kita ingin membuat suatu campuran itu hanya satu fase saja, berarti kan harus dipanaskan lebih lanjut kan ya. Ditarik garis ke atas sampai di atas garis kesetimbangan ini. Nah, diperolehlah sekitar 292. Jadi pemanasan itu perlu dilakukan sampai 292 hingga diperoleh nanti satu fase. Dari sini sudah paham? Ibu, kalau berada di garis itu teh udah masuk ke satu fase, Bu? Belum. Jadi dua fase. Jadi harusnya ini pemanasannya itu lebih ya. Pemanasannya itu lebih dari 292. Melebihi saja, lebih suhu 292 agar diperoleh campuran satu fase. Ya, seperti itu ya. Ibu izin bertanya yang bawahnya, Bu, itu kan yang A tuh di bawahnya ada artinya fase kayak heksana sama dengan 7 kali fase kayak nitrobenzen. Nah, itu tuh yang bikin bingung tuh yang nempatin si heksana tuh di N alpha atau N beta gitunya, Bu.
Oh, ya anggap saja, misal ini N alfanya itu adalah heksana, yang bagian kiri misal adalah N alfa saja. Jadi kalian patok kalau yang sebelah kiri adalah N alfa, kemudian yang sebelah kanan N beta. Sebenarnya tidak masalah, N1, N2 pun juga nggak masalah ya. Jadi mungkin kalian patok sendiri saja kalau yang sebelah kiri ini adalah N alfa, kemudian sebelah kanan ini adalah N beta. Kemudian seperti rumus lever rule tadi kan ya, N alfa dibagi N beta sama dengan panjang I beta dibagi I alfa. I beta itu kan berarti yang ada di sebelah sini, yang sebelah kanan kan ya, karena tadi N betanya di sebelah sini. Kemudian dibagi dengan I alfa. Nah ini sebenarnya untuk simbol-simbolnya sih tidak ada ketentuan yang tidak ada ketentuan yang harus gitu. Kalau kalian mengganti alfa beta ini dengan 1, 2 pun tidak masalah. Jadi tapi kalau untuk memudahkan mungkin di sebelah kiri ini adalah alfa saja, kemudian kalau di sebelah kanan itu beta. Jadi biar bisa sama-sama seperti ini. Rumusnya itu akan tetap seperti ini. Sedangkan kalau yang di kiri kan sudah diketahui ya bahwa kaya heksana, kemudian yang sebelah kanan itu adalah kaya nitrobenzen. Karena dilihat dari ini garis X-nya itu melambangkan fraksi mol dari nitrobenzen. Iya Bu, jadi nanti takutnya malah jadi kebalik gitu. Misalkan jadinya kayak fase kayak nitrobenzena 7 kali fase kayak heksana gitu. Jadi takutnya malah jadi kebalik gitu Bu. Iya, ya mungkin dipatok sendiri saja ya. Di sini alfa, di sini beta gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya dari sini ada yang ditanyakan? Masih ada 2 diagram lagi yang akan kita pelajari. Lanjut saja dulu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah diagram dari fase cair padat. Nah, untuk fase cair padat itu biasanya diaplikasikan ketika kita ingin membuat paduan logam. Jadi kalau kita ingin membuat paduan logam, itu biasanya itu ada diagram fase cair padat seperti ini. Nah, bagaimana cara membaca diagram fase ini? Jadi kalau di atas ini semuanya itu adalah fase liquid karena T ini, jadi kan ada grafik T, ini T, kemudian di sini ada fraksi mol lagi. Nah ini fraksi mol B, melambangkan fraksi mol B, berarti yang satunya itu adalah fraksi mol A yang tidak terbaca. Karena nanti fraksi mol B akan bisa dicari dengan XA sama dengan 1 min XB. Gitu. Nah, jadi di sini ada 2 logam. Nah, 2 logam ini akan bercampur sempurna ketika berada di daerah sini, di atas garis kesetimbangan ini. Itu berarti campuran logam itu akan bercampur sempurna. Kemudian kalau di bawah garis kesetimbangan ini, maka akan ada 2 fase, yaitu padatan dan cairan. Kemudian kalau ini ada titik ya, titik terbawah, jadi titik eutetik ini adalah suhu terendah di mana masih terdapat komponen fase cair. Karena kalau setelah melewati lebih rendah lagi, suhunya ini adalah semuanya berada pada fase padatan semua. Jadi seperti ini ya. Kalau di sini ada liquid dan juga padatan, kalau di daerah sini ada liquid dan padatan. Kemudian ada titik eutetik, yaitu suhu terendah di mana masih terdapat komponen cair atau fase liquid. Kemudian setelah suhu ini, setelah melewati titik eutetik ini, semuanya berada pada fase padat semua.
Nah, untuk penjelasannya adalah seperti ini. Misal di A1, di A1 itu adalah di sini ya. Di A1 berarti terdapat komponen A dan B pada fase cair semua. Jadi campurannya itu bercampur sempurna untuk di sampel A1. Kemudian kalau sampel itu diturunkan suhunya hingga mencapai A2, maka kan berada pada garis kesetimbangan ya. Yang awalnya fasenya cair akan terbentuk dua fase, yaitu fase cair dan fase padat. Namun fase padatannya itu masih sedikit. Kemudian kalau sampel diturunkan suhunya lagi sampai A3, maka akan terbentuk dua fase, yaitu fase liquid dan fase padatan. Nah, padatannya itu apa? Padatannya itu adalah padatan B. Karena yang paling besar di sini adalah komposisinya B ya. Jadi kalau di bagian kanan itu biasanya yang besar itu adalah komponen B. Jadi di sini ada padatan B dan juga fase cairnya itu campuran antara A dan B. Liquid A dan B dan juga padatan B di titik A3. Kemudian kalau diturunkan lagi suhunya mencapai A4, maka akan terbentuk fase padat, kebanyakan fase padat dan sedikit fase cair. Jadi hampir semua fase cair tadi yang di A3 telah membeku sehingga hanya sedikit fase cair dan juga padatan. Padatannya itu adalah padatan B dan A juga di sini. Kalau di daerah sini semuanya itu adalah ini ya padatan B. Kalau sudah mencapai titik di sini akan terbentuk dua padatan. Nah, selanjutnya ketika melewati garis eutektik ini, maka semuanya akan membentuk fase padat semua, baik padatan A dan padatan B. Nah, kalau berada di garis ini berarti padatan A dan padatan B. Kemudian kalau di sebelah kiri, nah kalau di kiri ini sama ya, sama yang di sebelah kanan, daerah kanan. Yang mana liquidnya itu adalah campuran A dan B ditambah padatannya, tapi di sini padatannya padatan A. Karena kan di sini kaya dengan A. Di sebelah kiri kan kaya dengan A. Di sini kaya dengan A, di sini kaya dengan B. Sehingga di sini adalah liquid A plus B ditambah padatan A. Kalau di sini liquid A plus B ditambah padatan B. Kemudian kalau sudah melewati titik eutektik ini, maka akan terbentuk dua padatan, A dan B. Nah, dari sini sudah jelas. Bagaimana yang lain? Mungkin selain Imam sama Destri ada yang ditanyakan? Kalau saya cukup, Bu. Ya, lanjut dulu ya. Nah, kemudian ini kita menghitung komposisinya lagi ya. Menghitung komposisinya lagi berapa fraksi liquid dan fraksi solidnya pada titik A3. Di A3 ini ya, di titik A3. Jadi fraksi di fase liquid itu dengan cara, jadi nanti ditarik garis horizontal lagi, kemudian di sini adalah bagian liquidnya, mengindikasikan liquidnya, kemudian di sini adalah padatannya. Nah, untuk mencari fraksi di liquid berarti nanti ditarik garis ke bawah, nah ketemulah misal 0,64. Itu adalah fraksi D di fase liquid. Kemudian fraksi A di fase liquid berarti 1 dikurangi 0,64, sehingga diketemulah 0,34. Nah, selanjutnya berapa fraksi solidnya? Ya, karena di sini berarti kan solidnya itu adalah murni padatan B, yaitu fraksinya 1. Nah,
Bagaimana cara mencari berapa jumlah di fase cair maupun di fase padat, sama ya. Jadi di sini liquid, di sini padat, N liquid bagi N solid. Ini juga bisa ya tadi dibuat N alpha, N beta ya, biar nggak bingung. N alpha nanti mengindikasikan fase cair, N beta ini mengindikasikan fase padat, sama dengan I beta dibagi I alpha. I betanya itu berarti sampel sampai 1, jadi dikurangi 1 dikurangi 0,83, kemudian I alfanya itu adalah 0,83 kurangi 0,64, sehingga diperoleh 0,58. Sehingga jumlah fase cair itu adalah 0,58 jumlah fase padat. Jadi seperti itu, ini nggak usah nanti jadi malah bingung. Nah, dari sini sama saja kan ya, baik tadi fase uap cair, fase cair-cair, dan fase cair padat untuk mengetahui komposisi atau fraksinya berapa, baik A dan B-nya gitu ya. Kemudian juga mengetahui jumlahnya berapa juga dihitung dengan hukum tuas atau lever rule. Yang dari sini ada yang ditanyakan dulu? Yang cukup jelas ya? Jelas, Bu. Iya, mungkin ini di skip saja ya, nanti pusing kan. Langsung saja sekarang itu adalah sistem 3 komponen. Nah, sistem 3 komponen itu biasanya dijelaskan atau digambarkan dengan diagram Turner. Kurang tahu apakah di praktikum kimia fisik akan dilakukan ini atau tidak ya untuk diagram Turner. Jadi untuk diagram Turner itu biasanya juga diaplikasikan pada ekstraksi cair-cair ya. Aplikasi ekstraksi cair-cair. Nah, di sini ada diagram fasenya itu seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Jadi agak sedikit ini ya, agak sedikit rumit untuk membaca diagram Turner ini. Jadi misal di sini ada 3 campuran ya, ada 3 komponen, 3 komponen asam asetat, vinil asetat, dan air pada suhu 25 derajat Celcius 1 atm. Nah, di sini adalah merupakan diagram Turner dari ketiga campuran ini, asam asetat, vinil asetat, dan air. Nah, kemudian sama seperti yang cair-cair tadi, ketika di atas kubah ini, di atas garis kesetimbangan, semuanya itu adalah satu fase. Satu fase itu berarti semua komponen bercampur sempurna. Semua komponen bercampur sempurna. Kemudian kalau di bawah fase, itu berarti akan ada 2 fase juga. Akan ada 2 fase. Nah, yang mana di sini yang sebelah kiri berarti yang kayak vinil asetat, sebelah kanan adalah yang kaya dengan asam asetat. Jadi yang kayak air di sini. Yang di sini vinil asetat, yang di sini air, yang kayak air. Nah, tapi mungkin kalau di sistem 3 komponen ini tidak sampai mencari komposisi di kedua fase ya, tapi kita hanya belajar saja agar lebih ringan, jadi menentukan komposisi saja di suatu titik tertentu. Nah, jadi untuk mencari komposisi, misal ya, kita punya sampel di titik O ini. Di titik O ini adalah sampel kita. Kita ingin mencari apakah satu fase, kemudian berapa komposisinya. Nah, karena di atas kubah berarti hanya satu fase saja. Kemudian untuk mengetahui komposisi, jadi di sini kan ada asam asetat ya, asam asetat 100. Nah, searah jarum jam ya. Jadi diingat searah jarum jam, berarti kan kalau 100 semakin ke bawah itu semakin rendah. Semakin ketika searah jarum jam semakin ke bawah itu semakin rendah. Dari 100 komposisinya 100, 80, 60, 40, 20, 0.
Kemudian di sini ada vinil asetat 100%. Nah, searah jarum jam itu kan berarti ke atas kan ya. Berarti semakin ke searah jarum jam, maka nilainya itu semakin kecil. Jadi 100, 80, 60, 40, 20, 0. Kemudian lagi, ada satu komponen lagi yaitu air. Nah, air kan di sini 100%. Searah jarum jam itu berarti kan ke kiri ya. 80, 60, 40, 20, 0. Nah, di sini seperti itu. Jadi dipahami dulu ini asam asetat, semakin ke bawah itu konsentrasinya semakin kecil. Kalau di sini vinil asetat 100%, semakin ke atas itu konsentrasinya semakin kecil dan ada air. Yang semakin ke kiri, konsentrasinya semakin kecil. Nah, untuk mengetahui komposisi di titik 0 ini, jadi untuk di bagian kanan ini dengan cara menarik garis horizontal. Jadi ingat-ingat ada garis horizontal, ditarik garis horizontal. Nah, di sini kan berarti asam asetat kan ya ini. Asam asetat, persentase asam asetatnya itu di antara 40 dan 60. Nah, misal kita anggap saja berarti 50. Asam asetatnya 50%. Kemudian kalau ingin mencari persen vinil asetat, itu adalah ditarik garis ke atas kiri. Tarik garis ke atas kiri. Nah, di sini kan ada di antara 20 sama 0 ya. 0 sama 20 dianggaplah vinil asetatnya 10%. Kemudian kalau ingin mencari persen air, itu adalah ditarik garis ke bawah ke kiri. Sehingga diperolehlah, karena ini adalah pada garis ini ya, konsentrasi 40, jadi ketemulah 40%. Dan jadi totalnya seperti ini. Di titik O ini, adalah komposisi beratnya itu adalah asam asetat 50%, vinil asetat 10%, air 40%. Dan dari sini sudah paham? Masih bingung sih Bu yang ini. Agak ribet. Iya. Ya, jadi kan gini ya diagram. Jadi di ini aja harus diingat, banyak mengingat sih. Jadi misal ada 3 komponen, asam asetat, vinil asetat, dan air. Nah, asam asetatnya kan di bagian sini kan ya, tulisannya di bagian sini. Berarti kan kalau di bagian sini komposisinya 100%. Semakin ke bawah itu konsentrasinya akan menurun. Jadi 80, 60, 40, 20, 0. Nah, ingat-ingat seperti itu. Kemudian di titik ini adalah vinil asetatnya 100%. Jadi itu yang melambangkan komposisi murni itu ketika ada di ujung-ujung dari segitiga ini. Dan di sini adalah vinil asetat 100%. Semakin ke atas, jadi harus diingat bahwa semakin ke atas konsentrasinya itu semakin menurun, 80, 60, 40, 20, 0%. Kemudian di titik yang bagian ujung bagian kanan ini adalah konsentrasi airnya 100%. Semakin ke kiri, konsentrasinya akan semakin menurun, 80, 60, 40, 20, 0. Jadi seperti itu. Jadi perlu banyak diingat dulu bahwa kalau di sini kan ini sudah ditulis ya, weight persen asam asetat, asetik asid. Nah, berarti kan yang melambangkan di garis ini adalah konsentrasi dari asam asetat. Karena di sini adalah tulisannya adalah vinil asetat, berarti yang melambangkan di bagian sini itu adalah konsentrasi asam asetat. 100, 80, 60, 40, 20, 0. Kemudian kalau yang di bagian sini, ini kan persen dari air kan ya. Nah, jadi melambangkan konsentrasi air 100, 80, 60, 40, 20, 0. Nah, kemudian yang perlu diingat juga kalau ingin membaca yang sebelah kanan itu ditarik garis horizontal. Kemudian kalau yang sebelah sini ditarik garis kiri ke atas. Kemudian kalau ingin membaca persen air itu ditarik garis kiri bawah. Jadi seperti itu. Ini semua perlu perlu diingat-ingat gitu. Kalau ingin, jadi karena ini ditarik garis horizontal, rentangnya antara 40 sampai 60, dianggapnya ini adalah 50, berarti dianggapnya adalah persen asam asetat itu adalah 50%.
Nah, karena di sini adalah vinil asetat dan kemudian ditariknya itu adalah di kiri atas. Nah, diperolehkan karena rentangnya 0 sampai 20 berarti 10% misal. Nah, karena di sini adalah mengindikasikan komposisi dari air, ditariklah garis kiri bawah, ketemulah 40%. Jadi seperti itu. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Kalau misal kita tidak yang diketahui itu adalah komposisinya, kemudian kita diminta untuk menggambarkan di mana grafik itu, di mana titik itu. Di mana titik itu, yaitu dengan cara ini. Jadi misal tadi kan ada 20% asam asetat. Asam asetat kan di bagian sini ya, bagian kanan. Asam asetat seperti yang kita ketahui tadi bahwa nariknya garis horizontal. 20% berarti di bagian sini kemudian ditarik garis horizontal. Ya buat aja garis horizontal. Kemudian ada lagi 40% vinil asetat. Vinil asetat di sebelah kiri. Vinil asetat di sebelah kiri, kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa kalau sebelah kiri itu adalah naik ke atas, kiri naik ke atas, 40% itu kan di sini, 40% berarti ditarik garis ke sini. Buat garis lurus saja semuanya. Kemudian yang ketiga itu adalah 40% air. Air di bawah ya, dan di bawah 40% di sini. Kemudian seperti yang digambarkan tadi bahwa kalau air yang di bawah itu berarti kan miring kiri ke bawah. Jadi kan sini. Nah, titik sampel kita itu berada di titik pertemuan dari 3 garis ini. Berarti titiknya berada di sini. Nah, berarti sampel kita ada di titik ini. Kemudian apakah terbentuk satu fase atau 2 fase? Yaitu terbentuk 2 fase karena di bawah juga. Jadi seperti ini ya contoh soalnya. Masih bingung? Jadi memang perlu diingat-ingat ya. Ini asam asetat, konsentrasi asam asetat 100%, melambangkan di kanan adalah asam asetat. Semakin ke bawah, konsentrasinya semakin kecil. Kemudian kalau yang di sebelah kanan itu ditarik garis horizontal. Kemudian kalau yang ada di sebelah kiri itu melambangkan vinil asetat, semakin ke atas itu semakin kecil. Jadi nanti untuk nilai-nilai ini sudah pasti diberikan ya di grafik. Kemudian penjelasan ini juga sudah. Jadi tinggal kalian ini saja ingat-ingat kalau yang di sebelah kanan itu nanti adalah ditarik garis horizontal. Kemudian kalau di sebelah kiri itu ditarik kiri atas. Kemudian kalau yang di bagian bawah itu adalah ditarik kiri bawah. Nah, paling seperti itu sih. Karena kalau untuk konsentrasi tanda-tanda seperti ini kan sudah diberikan gitu. Karena di sini kan sudah diketahui bahwa mengindikasikan konsentrasi asam asetat dari 0 sampai 100%. Nah, di sini mengindikasikan persen vinil asetat yang dari 0 sampai 100%. Nah, di sini adalah konsentrasi air 0 sampai 100%. Yang perlu diingat apa garis-garis ini. Garis horizontal, kiri atas, dan kiri bawah. Kemudian nanti ketemu titiknya, titik dari pertemuan 3 garis, itu dianggap sampel kita, kemudian karena ini adalah di bawah kubah, jadi ada 2 fase. Ya, seperti itu. Ibu mau nanya, Bu. Kalau untuk yang itu, yang setengah lingkaran itu, untuk apa, Ibu? Ya, garis kesetimbangannya. Garis kesetimbangan persimpangan antara satu fase dan 2 fase. Karena kalau yang di atas ini kan 1 fase kan ya. Kemudian kalau yang di bawah ini ada 2 fase. Jadi garis kesetimbangan ini adalah garis kesetimbangan kesetimbangan antara 1 dan 2 fase.
Jadi antara perpindahan ya kalau ini yang awalnya jadi 2 fase menjadi 1 fase, ini adalah garis kesetimbangannya. Cukup jelas Rivaldi ya? Iya Bu, cukup jelas. Ibu izin bertanya Bu. Iya. Itu teh antara ketiga garis itu teh harus sama sudutnya kan kalau lingkaran penuh tuh 360. Berarti itu kalau ketiga sudut itu satu garis ke garis lain 130 derajat gitu Bu. Apa gimana? Harus sama apa enggak? Maksudnya kalau kalian ingin membuat grafik ini ya? Atau gimana? Iya garisnya gitu Bu. Oh yang ini, yang garis hijau sama merah Merah atau? biru iya. Iya. Ya nanti diikutin garis ininya saja ya. Kan ini ada sebenarnya ada garis bantunya juga kan ya. Nah diikutin ini harus sejajar. Kemudian kalau merah ya sejajar dengan ini. Ini. Jadi harus Oh sejajar. sesuai sama garis itu ya Bu. Ada garis bantunya itu. Bu. Ya mungkin untuk materi kesetimbangan fase sampai sini ya. Jadi nanti mungkin lebih ke membaca grafik ya untuk kuisnya. Dari kesetimbangan kimia maupun kesetimbangan fase mungkin ada yang ditanyakan. Paling ini Bu yang kesetimbangan kimia itu kan ada yang KC sama KC Bu. Masih agak bingung ngebedain itu. Oh ya. Jadi kalau KC itu pada saat kesetimbangan ya. Jadi kalau soalnya itu ada tulisan kesetimbangan berarti kita makainya KC. Kalau KC itu ketika bukan dalam kesetimbangan, jadi mungkin hanya ada satu campuran saja. Nah itu dinamakan tidak berada dalam kesetimbangan. Nah. Tapi untuk cara perhitungannya mah tetap sama ya Bu? Ya sama, jadi sebenarnya KC itu dicari, kemudian dibanding, lihat yang ini ya. Jadi kita menghitung KC itu untuk mengetahui atau memprediksi arah reaksi, apakah reaksi itu berada pada kesetimbangan atau tidak. Jadi kalau KC-nya itu sama dengan K, maka reaksi itu memang sudah berada dalam kesetimbangan. Jadi nilai KC sama dengan K itu sama, dari reaksi dalam kesetimbangan. Kemudian kalau Q-nya itu lebih kecil daripada K, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Jadi reaksi itu belum berada dalam kesetimbangan, dalam artian belum berada dalam kesetimbangan dan masih bereaksi dengan arah ke arah produk kalau Q kurang dari K. Kemudian kalau Q lebih besar dari K, maka reaksi akan bergeser ke kiri, ke arah reaktan. Nah ini kalau Q-nya itu kurang atau lebih, berarti kan reaksi ini belum berada dalam kesetimbangan. Jadi mencari Q itu untuk mengetahui apakah suatu reaksi itu sudah setimbang atau belum gitu. Kalau sudah setimbang berarti nilai Q sama dengan K. Karena sebenarnya untuk mencari nilai Q ini kan juga sama ya dengan mencari nilai K. Nah, kalau di contoh soal itu ada tulisan pada kesetimbangan terdapat molar A, B, dan C sama dengan ini. Nah, berarti itu kita bisa menghitung KC-nya berapa. Nah, tapi berbeda lagi kalau misal contoh soalnya itu tulisannya ada suatu campuran mula-mula komposisinya adalah titik-titik gitu kan ya, misal mula-mula. Nah, itu kita menghitungnya QC. Nah, kemudian biasanya KC-nya sudah diketahui berapa.
KC-nya sudah diketahui berapa, sehingga nanti kita bandingkan antara nilai QC dan KC. Apakah sama atau tidak? Kalau sama berarti reaksi itu sudah dalam keseimbangan, tapi kalau masih lebih kecil atau lebih besar berarti reaksi tersebut belum berada dalam keseimbangan. Jadi seperti itu. Sudah jelas. Tadi yang menanya siapa? Destri ya? Desti, Bu. Maaf, Bu, barusan sempat kelempar. Iya, Bu. Arti, Bu. Iya. Ya mungkin itu ya. Nanti untuk PPT yang terakhir ini akan diupload lagi di Google Classroom. Karena mungkin ada sedikit perubahan ya dibandingkan yang saya upload PPT-nya yang kemarin. Disederhanakan saja. Ada yang tidak disampaikan itu. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Ya, silahkan. Ibu izin bertanya. Iya. Ibu buat yang kayak apa sih, ada yang reaksi kesetimbangan yang buat dicari mula-mula reaksi sama kesetimbangan itu si satuannya harus molaritas, Bu? Harus molar atau boleh mol, Bu? Saya tuh masih bingung yang kemarin yang ada tugas dari Ibu yang tentang yang tugas dari Ibu yang apa, Bu? Nomor 6 itu, Ibu. Nomor 6 sama 7. Di situ itu Derajat mutasias itu ya? Iya, itu tah. Jadi waktu kemarin tuh saya tuh ngerjain pas apa ya? Jadi pas masukin mula-mulanya tuh langsung yang itu, Bu, yang mau kan di situ tuh ada mau I2. Nah, mula-mulanya teh 0,0456. Nah, pas yang dimasukin ke mula-mulanya tuh saya tetap yang 0,0456 nggak dibagi sama si volumenya, Bu, gitu. Jadi tuh jadi itu tuh harus dibagi dulu sama volume, Bu, atau gimana? Jadi biar molar satuannya atau mol? Mol saja sih harusnya ya. Harusnya mol saja sih. Kemarin saya udah molar ya. Iya, Ibu. Ya dibuat mol saja, kemudian nanti kalau ingin mencari molaritasnya berarti dibagi volume. Tapi karena volumenya sama juga sebenarnya nanti jawabannya juga akan sama ya. Baik molaritasnya berapa, molnya berapa. Tapi ya mungkin lebih dibuat mol aja sih kalau untuk mencari keseimbangannya. Mungkin dikoreksi sendiri ya. Oh iya, Bu. Oke. Makasih, Ibu. Nah ini kira-kira kuisnya dijadwalkan kapan ya? Mungkin nanti diskusi saja ya, satu kelas mau ininya kapan. Untuk kuisnya mungkin 1 jam saja, siapkan 1 jam, ya maksimal 1,5 jam ya, sambil proses upload jawaban. Nanti kalau ini ada yang terkendala jaringan untuk upload, jadi mungkin 1,5 jam itu. Jadi nanti kalian diskusikan saja, kemudian diberitahukan ke saya kapan bisanya gitu. Nah, Bu, izin tanya. Iya. Jangka waktu buat kuisnya seminggu ke depan. Gimana? Maaf tadi kurang ya, dengar. Buat kuisnya bisa di 1 minggu ke depan. Maksudnya dalam jangka waktu 1 minggu ke depan itu Iya, bisa boleh ke depannya. Boleh. Lebih cepat lebih baik berarti ya, Bu ya? Iya, ya kalau lebih cepat lebih bagus. Ya nggak apa-apa lah, selonggarnya kalian kapan, kalau bisa di minggu maksimal ya minggu depan gitu. Jumat minggu depan maksimal gitu ya. Jumat atau Sabtu. Izin bertanya, Bu. Iya. Untuk kuisnya itu nanti boleh memakai jam pelajaran Ibu atau di luar jam pelajaran gitu, Bu? Nah kalau bisa di luar ya, soalnya ini masih banyak materi yang perlu dipelajari sepertinya. Oke, baik. Ya.
Mungkin nanti untuk materi hari ini saya bagikan di Google Classroom ya. Kalau ada yang ditanyakan bisa lewat pribadi ataupun di grup WA ataupun juga nanti di Google Classroom-nya langsung bisa di komen gitu ya. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas ya? Siap, cukup jelas. Cukup, Bu. Mungkin cukup jelas. Ya, ya mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Izin keluar ya. Yuk. Siapa yang tidur? Acung. Hari apa jadinya, guys?